Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Agnes Lubis, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 6, mata kuliah Evaluasi Program Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya mengenai perencanaan evaluasi program. Yang pertama, analisis kebutuhan. Diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengidentifikasikan kebutuhan sekaligus menentukan prioritasnya. Selanjutnya, peranan analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasarkan, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat menentukan kebutuhan. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis kebutuhan secara objektif. Analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasikan lingkungan tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. Yang ketiga, menyusun kriteria standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan, pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Yang keempat, menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. Yang kelima, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar, maka maknanya berarti ada kebutuhan. Yang kedua, analisis kebutuhan secara subjektif. Analisis kebutuhan secara subjektif dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing bidang dan indikator. Selanjutnya, penjadwalan. Penyusunan jadwal kegiatan evaluasi diperlukan terutama untuk kepentingan kelancaran kegiatan evaluasi itu sendiri, mengatur batas waktu penyelesaian setiap kegiatan dan menentukan jumlah waktu yang diberikan untuk setiap kegiatan. Selanjutnya, penugasan dan monitoring. Merencanakan dan mengelola evaluasi berdasarkan juga melakukan aktivitas mengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Selanjutnya, pembiayaan. Pembiayaan atau anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematik, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan penerimaan, hak dan juga pengeluaran atau kewajiban yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya, proposal evaluasi program. Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program, sehingga mengandung beberapa pengertian tentang program itu sendiri. Di antaranya adalah rencana kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.